every you does good. Every lick, every smile, every squeeze, every style, every bubble, every rub, every pore, every scrub. Ooh, shiny. Every you does good. Every you does good. Every spin, every spray, every body, every day. Every Dove teaches girls self-esteem. Every Domestos provides safer toilets in schools. Every No supports sustainable farming. Every you does good. Unilever. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan knowledge management pada PT Unilever Indonesia. Selamat menyaksikan. Company Profile PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Levers Zeefabrieken N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara pada 22 Juli 1980. Perusahaan ini berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dan perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever beberapa kali sudah melakukan ekspansi. Yang pertama itu pada 22 November tahun 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indonesia Pelangi, lalu mendirikan perusahaan baru yaitu PT Anugrah Label atau PT AL. Lalu 2 tahun kemudian, pada tahun 2002, tanggal 3 Juli, mengadakan perjanjian kembali dengan Texchem Resources Berhad untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Technopia Lever yang bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos. Lalu pada 8 Desember 2003 pemegang menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham dari PT Nor Indonesia atau PT KI. Lalu tanggal 30 Juli 2004, Unilever Indonesia bergabung dengan PT KI. Dan tahun 2007 perusahaan PT Unilever Indonesia menandatangani perjanjian bersyarat untuk membeli merek buah Vita dan Gogo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah kita mendengar penjelasan dari Billy terkait sejarah Unilever, bagaimana Unilever memulai bisnisnya, mendirikan bisnisnya di Indonesia sampai berganti nama. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk Unilever. Apa saja sih jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh Unilever dan apa saja sih brand-brand yang dikeluarkan oleh Unilever itu sendiri. Suatu perusahaan yang besar seperti Unilever tak luput dari visi dan misinya. Nah, Unilever pun memiliki visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Nah, dari visi tersebut sudah sangat jelas bahwa Unilever mengeluarkan produk-produk yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-harinya dalam aktivitas kita sehari-harinya. Salah satu jenis contoh produk Unilever yaitu ada food and refreshment. Food and refreshment ini sangat kita sering jumpai, baik dari bumbu penyedap, minuman, maupun es krim gitu ya. Salah satunya yang ditampilkan di PowerPoint adalah kecap Bango. Nah, kecap Bango ini merupakan salah satu brand atau produk keluaran dari Unilever.
Selain ada kecap bango, ada minuman yang sering kita jumpai yang dinamakan buah vita, ada es krim Mors, ada es krim cornetto, dan bumbu penyedapnya pun ada seperti Royco, Lipton, Royco dan teh seperti Lipton gitu kan. Nah, selanjutnya ada jenis produk home care. Nah, jenis produk home care ini salah satu jenis produk yang membantu dalam keperluan rumah tangga. Entah itu pembersih lantai, pembersih baju, pewangi, pembersih piring, ya. Itu salah satu contohnya itu ada seperti Molto, brand yang dikeluarkannya Molto, Rinso, Sunlight, Domestos, ya. Terus ada Wipol juga. Nah, jenis produk yang terakhir itu yaitu ada personal care. Personal care ini yang sangat-sangat melekat dan dekat dengan tubuh kita. Ya. Contohnya seperti Axe, ya. Ini deodoran juga, ya, salah satu deodoran. Terus ada sabun, sampo, Lifebuoy, Sunsilk, Lux, ya. Terus ada Dove juga. Nah, terus ada pasta gigi seperti Pepsodent, Close Up, ya. Nah, itulah beberapa contoh brand yang dikeluarkan oleh produk yang dikeluarkan oleh Unilever yang dirangkum berdasarkan jenis-jenisnya, jenis-jenis produknya. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan terkait pembahasan analisa penerapan knowledge management pada PT Unilever yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan analisa proses collecting dan connecting to knowledge pada PT Unilever. Komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Penjelasan one voice adalah walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Pengembangan SDM. Di dalam bagian ini, karyawan ada aset yang berharga bagi Unilever Indonesia. Karena itu, Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Budaya coaching. Di sini menjelaskan bahwa seorang senior manager ditempatkan di suatu departemen yang membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergabung di dalam departemennya. Budaya sharing the knowledge. Di sini menjelaskan Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing dan hal-hal yang dilakukan oleh Unilever Indonesia sebagai berikut. Suatu achievement berbagai manajemen dan karyawan yang berkontribusi dalam membagi pengetahuan dan pengalamannya. Extrovert berupa program penulisan tajwid yang diperoleh dari pengalamannya dan dianggap baik terus akan dipublikasikan di dalam situs departemen mereka. Solar Share of Learning and Education, yang dimana pemimpin perusahaan Unilever Indonesia dari luar datang sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Good Ide ini merupakan inisiatif yang memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan suatu ide sederhana yang dapat menguntungkan perusahaan dari berbagai sisi. Collect Management untuk memudahkan karyawan melakukan online sharing, dibuat sistem online library sehingga karyawan dimanapun berada bisa mengakses dan mencari buku yang akan dibutuhkannya. Intranet yang berisi semua aktivitas dan informasi organisasi, terutama scoreboard yang berisi progres pencapaian kinerja organisasi. Teknologi GAP atau teknologi GAP. Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu, Integrated Marketing Communication. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasi semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas. Cara untuk mendekatkan diri dengan customer agar customer lebih mengenal produk dan
perusahaan fasilitas untuk knowledge sharing. Salah satu keunggulan Unilever Indonesia menciptakan dan mengembangkan knowledge management maupun menciptakan learning organization dalam menciptakan berbagai program pembelajaran yang unik dan menarik. Awalnya program ini merupakan usulan karyawan, sebuah ide yang secara tidak sengaja disampaikan dalam sebuah pembicaraan maupun hasil dari analisa kebutuhan untuk memanfaatkan berbagai media yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan knowledge management pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu dapat mewujudkan kreativitas dan inovasi yang bersumber pada pengetahuan, sehingga terdorong karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan produktivitas. Pengetahuan yang sudah dapat akan digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Yang ketiga yaitu memberikan dampak positif kepada budaya di PT Unilever Indonesia. Yang keempat yaitu pengetahuan dalam membina hubungan baik dengan stakeholder dan customers. Yang kelima yaitu knowledge management ini memberikan manfaat ke seluruh komponen framework seperti people, process, teknologi, dan governance. Dan keenam yaitu meningkatkan kemampuan beradaptasi perusahaan. Dan yang ketujuh yaitu kemampuan dalam menciptakan program pembelajaran yang unik dan menarik. Selanjutnya yaitu kekurangan knowledge management pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama, dibutuhkan knowledge based opportunities and threats untuk membandingkan strategi knowledge yang dimiliki perusahaan PT Unilever dengan perusahaan kompetitor lainnya. Yang kedua yaitu dibutuhkan knowledge management assessment adalah analisa sistematis untuk mengukur kemampuan dari knowledge management yang ada di perusahaan pada saat ini untuk mengetahui apakah knowledge management yang diterapkan sudah efektif dan sudah efisien. Selanjutnya yaitu knowledge management di masa depan pada PT Unilever Indonesia. Dalam mengelola knowledge management, PT Unilever Indonesia berhasil mengelola pengetahuan sebagai aset strategis dan menjadikan pengetahuan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan. Oleh karena itu, modal utama suatu perusahaan itu tidak lagi terfokus pada aset yang tangible, melainkan telah berubah ke aset intangible yang merupakan wujud kreativitas dan inovasi yang bersumber pada pengetahuan. Sebagai suatu aset yang strategis, pengetahuan harus dikelola dan dikembangkan. Dengan manajemen pengetahuan yang efektif, akan tercipta iklim yang kondusif atau budaya belajar dan berbagi pengetahuan. Para individu yang sangat beragam menjadi mudah dipadukan hingga menjadi pengetahuan organisasi atau perusahaan. Pengetahuan dikodifikasi, didokumentasikan dengan baik dan disimpan ke dalam database sehingga dapat diakses dan digunakan berulang-ulang oleh siapapun dalam organisasi tersebut. Komputer membantu komunikasi antar individu ke dokumen. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang mirip dengan perpustakaan tradisional yang menyimpan dokumen elektrik dengan fasilitas search engine yang bagus. Strategi ini biasanya dipakai oleh organisasi yang menjual produk yang standar dan umum. Eksternalisasi merupakan konversi bentuk pengetahuan tasit ke eksplisit melalui pendokumentasian sehingga pengetahuan yang semula berada sebagai suatu pemikiran, ide, gagasan, pengalaman dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen. Tacit knowledge yang sudah tersimpan dalam suatu sistem manajemen pengetahuan akan bekerja dengan maksimal jika dilakukan metode pencarian yang cerdas. Teknik pencarian yang cerdas ini digunakan untuk mengambil informasi yang benar. Pada Unilever, salah satu konsep yang disarankan untuk berbagi pengetahuan adalah dengan menggunakan sistem manajemen query. Seorang pakar dapat membagikan pengetahuannya hanya di tempat, sedangkan dengan sistem manajemen pengetahuan, seorang pakar pengetahuan dapat hadir secara virtual di mana saja. Untuk memfasilitasi hal ini, chatbot dapat digunakan dan hadir secara virtual di mana saja. Untuk memfasilitasi hal ini, chatbot tidak memiliki batasan berapa banyak query yang dapat diterima, karena chatbot memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan banyak pengguna dari suatu lokasi, sehingga pengetahuan lebih efektif dan efisien.
Perubahan tacit knowledge ke explicit knowledge memadukan seluruh tacit, implicit, explicit, dan premium knowledge dalam berbagai tingkatan. Merupakan sistem yang dapat diciptakan oleh knowledge management. Perpaduan itu akhirnya bermuara menjadi knowledge yang eksplisit, yaitu menjadi knowledge yang dapat diungkapkan, didokumentasikan, dan dilakukan kodifikasi. Akhirnya, knowledge itu setiap saat dapat dimanfaatkan dan dipahami untuk semua orang untuk diterapkan. Salah satu keunggulan Unilever Indonesia dalam mengembangkan knowledge management maupun menciptakan learning organization adalah kemampuannya dalam menciptakan berbagai program pembelajaran yang unik dan menarik. Awalnya program ini ada yang merupakan dari usulan karyawan, sebuah ide yang tidak sengaja disampaikan dalam sebuah pembicaraan maupun hasil dari analisa kebutuhan untuk memanfaatkan berbagai media yang ada. Ini ada bagian di season 3 pada PT Unilever Indonesia. Berikut ada bagiannya, ada dua tipe macam produk di PT Unilever Indonesia. Pertama ada food and beverage, kedua ada peralatan rumah tangga. Food and beverage ini terdiri dari Buavita, Blue Band, dan Bango. Yang kedua ada peralatan rumah tangga. Tipe peralatan rumah tangga itu terdiri dari Sunlight dan Rinso. Dimana PT Unilever ini sendiri itu jika customer ingin membeli produk Buavita, maka ia mendapatkan diskon 10%. Apabila customer membeli produk Blue Band, ia mendapatkan promo diskon 15%. Tapi jika customer membeli produk Bango, ia tidak mendapatkan diskon. Lalu apabila customer membeli produk peralatan rumah tangga yang terdiri dari Sunlight dan Rinso, Sunlight itu customer akan mendapatkan 5%. Tapi jika customer membeli produk Rinso, tidak akan mendapatkan diskon. Berikut ini ada di bagian decision table. Decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Decision table ini terdapat 4 struktur. Yang pertama ada condition step, kedua condition entry, ketiga action step, dan yang terakhir ada action entry. Pada bagian decision table PT Unilever ini terdiri dari dua kriteria. Yang pertama kriteria food and beverage terdiri dari 3 produk. Yang kedua ada kriteria peralatan rumah tangga yang terdiri 2 produk. Condition step bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua ada condition entry, berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu yang terpenuhi diberi simbol Y dan yang tidak terpenuhi diberi simbol N. Setiap kondisi yang akan diseleksi akan mempunyai 2 kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang diseleksi, maka akan terdapat N kemungkinan kejadian, yaitu sebesar 2N sama dengan 2X, maka akan terdapat N kemungkinan kejadian, yaitu sebesar 2X sama dengan N. Ini ada kelebihan dan kekurangan di season 3. Kelebihannya meliputi: pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kedua, eliminasi hitung-hitungan yang tidak diperlukan. Terakhir,
fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Dan ada pula kekurangannya. Kekurangannya itu meliputi pertama terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan besar. Dan yang terakhir, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan secara optimal.